Bos kedua. Pria dan wanita brengsek. Ayah. Ayah. Tuan Chai. Sebelum aku bertemu denganmu, aku selalu memikirkan seperti apa orangnya. Apa kau pikir hari ini kita bisa bicara lebih langsung sedikit? Maksudmu kita bisa bicara apa saja tanpa filter begitu? Katakan saja. Jadi kalian baru kenal kurang dari sebulan ya? Cepat juga ya? Apa yang cepat? Usiamu memang lebih muda dariku. Tapi tidak perlu berpura-pura polos di depanku kan? Aku berpura-pura polos apa? Kapan kalian berencana menikah Kapan menikah? Maksudmu aku dan bos besar? Bos besarmu bahkan belum tahu apa-apa. Belum ada rencana sama sekali. Percakapan sudah sampai sejauh ini. Masih mau pura-pura bodoh? Apa maksudmu dengan semua ini? Kakak ngomong apa sih? Aku benar-benar bukan. Hari ini aku ingin menjelaskan semuanya padamu, Kak. Kakak aku dan suamimu bos kedua. Tidak ada hubungan apapun. Sungguh kau harus percaya padaku. Baiklah, aku percaya. Lalu kalian berdua bisa hidup bahagia. Aku lihat bos kedua masih sangat ingin bersamamu. Sangat ingin bersamaku. Antara kau dan Ping sudah tidak ada cinta lagi. Betul kan? Cinta. Ya. Langsung saja, katakan apa maumu sebenarnya. Aku ingin menikahinya. Pernikahan itu butuh cinta. Di antara kalian berdua, sudah tidak ada cinta lagi. Lalu untuk apa kau masih ingin bersamanya? Apa gunanya? Dari mana kau tahu kalau kami berdua tidak punya cinta lagi? Di antara kami berdua, meskipun mungkin cinta sudah hilang, kita punya perasaan selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada perasaan, kita punya anak yang besar. Kamu tahu nggak perceraian bisa berpengaruh besar ke anak? Yang kamu bilang nggak ada hubungannya sama ini. Maaf. Tolong jangan ngomong bahasa Inggris. Aku nggak ngerti. Akhirnya aku ngerti. Kenapa Ping nggak bahagia sama kamu? Nggak bahagia. Oke, aku akan dukung dia untuk ninggalin kamu. Gimana kamu yakin kita nggak bahagia? Gimana kamu tahu kita nggak punya cinta? Kalau kalian berdua punya cinta, aku nggak akan duduk di sini. Kita ngobrol nggak nyambung. Gini aja, jangan buang-buang waktu, aku langsung aja. Kamu bilang ke Chai Hagui suruh dia tanda tangan perjanjian cerai sama aku. Kalau sampai ke pengadilan, dia nggak bakal menang lawan aku. Kenapa? Tahu nggak orang itu kerja apa? Narik istri orangnya, kerja apa lagi? Pengacara? Pengacara Amerika. Terus mau gimana? Yaya, ayo pulang sama mama. Papa. Papa, bye.
Sudah dijelasin. Sudah aku jelasin semua. Dia reaksinya gimana? Gak ada reaksi. Tapi kayaknya dia percaya sama yang aku bilang. Oke, pulang. Bos itu. Aku nyanyi buat kamu ya? Bos besar kamu udah pulang. Lau Cai mana? Oh, di kamar. Bos besar kamu udah makan malam, aku udah masakin. Sudah. Kalau mau makan malam aku panasin. Gak usah. Kalau mandi, Aku gak mandi. kamu hiburin bos kedua ya? Dia lagi nggak enak hati hari ini. Kenapa? Istrinya memeluk pria asing di supermarket. Zhang Fenhong, kerjakan tugasmu. Apa yang kamu lakukan? Benar-benar menangis. Tidak. Itu dia. Penyanyi-penyanyi di bar itu tidak terlalu bagus. Aku ingin cari yang profesional di internet. Boleh dong kerja dengan sungguh-sungguh. Bukan ini. Harus mewujudkan mimpi ke dalam kenyataan. Zhang Fenhong bilang padaku. Bagaimana keadaannya? Tidak ada apa-apa. Jangan dibahas lagi. Awalnya aku berniat menjadi jantan. Berperang dengan mereka. Setidaknya harus merebut kembali anakku. Tapi ini belum berperang. Tamparan mereka belum datang. Aku sudah menyerah duluan. Orang itu hebat ya? Jauh lebih hebat dariku. Dia pengacara besar dari Amerika. Kamu bilang aku masih mau menuntut mereka. Bagaimana caranya? Yang paling tidak bisa kutahan sebenarnya bukan itu. Kacang almond Amerika. Adalah Aiping. Aku lihat Aiping di sana. Tersenyum bahagia. Tersenyum sangat bahagia. Sejak aku menikah, aku tidak pernah melihat Aiping tersenyum seperti itu. Kamu bilang, aku seorang pria. Aku tidak bisa membuat wanita yang mengikutiku tersenyum bahagia seperti itu. Untuk apa aku menahannya? Dia bisa menemukan orang yang lebih baik dariku. Yang baik padanya. Yang bisa membuat dia dan anakku hidup bahagia. Untuk apa ditahan? Mengapa tidak melepaskannya? Aku rasa begitu tidak peduli sebesar apa masalahnya. Malam ini kamu tidur nyenyak dulu. Besok baru buat keputusan. Jika memang sudah tidak ada jodoh lagi, maka kita biarkan saja dia pergi. Belum tentu hal yang buruk. Waktunya tidur. Mau balik ke bar? Balik bar buat apa, mending nginep di sini aja. Janganlah, mending kamu nginep sama Zhang Fenhong. Kalian berdua kan udah biasa tidur bareng. Cuma bercanda kok. Cai Hagui, aku belakangan ini bener-bener gak nyaman sama kamu. Semoga kamu bisa cepat kembali.
Jangan buka rahasia kita berdua saling paham aku ngerti. Kamu. Kemarin-kemarin kelihatan sok keren. Muncul hilang kayak hantu. Jangan-jangan ke kedutaan bantu aku hubungin Aiping. Muncul hilang kayak hantu apaan sih? Aku cuma punya teman yang kerja di kedutaan. Cuma iseng nanya aja sekalian bantu. Terima kasih. Sama-sama. Kamu sama Ping udah nggak ada cinta kan? Gimana kamu tahu kita berdua nggak ada cinta? Kalau kita berdua ada cinta, aku nggak bakal duduk di sini. Bos kedua. Tidur ya sekretaris kecil. Jangan ngomongin orang lain, ngomongin dirimu sendiri aja istri kamu di rumah. Kamu sebenarnya mau gimana sih? Lau Chai aku kasih tahu. Apapun yang kamu pilih rujuk cerai atau gugat. Pada akhirnya aku Pan Siang dong pasti dukung kamu. Tapi kamu harus cepat ambil keputusan. Banyak hal yang kamu belum putuskan. Makanya kamu merasa itu masalah begitu kamu lewatin rintangan ini. Semua masalah pasti selesai dengan sendirinya. Padahal tadinya ngobrolin penampilanku kok malah nyambung ke sini. Udah kamu pulang aja. Aku tunggu baju kering dulu baru pulang. Kayu busuk nggak bisa diukir, biarin aja terombang-ambing. Eh, Yaya mana? Dia tidur di rumah Lawu, aku nggak bawa dia ke sini. Kita udah pesan tiket buat besok lusa. Tenang aja sebelum berangkat. Aku bakal bawa Yaya ke sini ketemu kamu. Kalau kamu mau kalian bisa main sehari. Cuma sehari ya. Aku juga lagi mikirin itu. Aku bakal lebih giat. Cari lebih banyak uang buat anak perempuan. Mau makan apa, mau minum apa. Aku juga ingin mengajaknya keluar bermain dan sebagainya. Cuma sehari. Aku juga berharap bisa melihatnya tumbuh besar. Ya kan, aku pikir itu seumur hidup. Cuma sehari.
Jangan seperti ini. Aku janji padamu. Yaya seumur hidup akan memakai marga Chai. Jika kondisimu memungkinkan, kamu bisa datang melihatnya kapan saja. Kalau dia liburan pasti aku bawa dia kembali. Setidaknya setahun sekali. Foto favorit Yaya. Foto ini akan aku taruh di kamar Yaya. Aku juga sudah mengerti. Rumahnya aku berikan padamu. Kita berdua tidak punya tabungan. Uang di buku tabungan itu sudah habis saat aku mengurus imigrasi. Rumahnya aku tidak mau. Aku tidak mau apa-apa kalau kamu tidak punya uang. Jual saja rumah itu. Jangan sampai anaknya susah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Semoga kalian bahagia. Biarlah kita mengakhirinya dengan baik. Aku akan membereskan sedikit barang Yaya dan milikku. Bebas. Ayo mulai.
Kamu diam saja. Tidak diangkat. Sudah jam berapa ini tidak pulang juga tidak memberi kabar. Besok kamu harus lebih tegas padanya. Dimanjakan terus apa saja ada. Aku kira handphone mungkin tertinggal di kantor. Iklan ini selesai lalu Longmen Biaoju. Halo. Halo Luo Jie, aku ingin bicara denganmu. Bicara apa? Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan, datanglah mencariku. Pasti kamu akan mengerti. Baik, kamu di mana? Mama. Sebentar, aku ada urusan harus keluar lagi. Masalah toko yang dulu itu masih harus serah terima dengan pemilik lama. Kamu sibuk saja pakaian taruh di sana, nanti aku yang membereskannya. Tidak apa-apa. Mau makan apa? Enggak perlu ada apa cari aku. Makan sambil ngobrol ya. Minum air. Luo Jie, ada beberapa hal. Susah banget kalau dipendam terus. Aku bilang percaya atau enggak. Ini udah lewat. Terus kamu janji jangan marah ya. Kamu mau ngomong apa sih? Ngomong aja langsung, jangan muter-muter. Beberapa hari lalu aku mau mulai lagi. Buka toko kecil jual minuman. Pikir aja bisnis kecil gini bisa untung berapa. Tapi Pan Siang Dong muncul lagi ngerusak. Kamu jualan ada hubungan apa sama dia? Mungkin karena dulu aku bantu kamu tipu dia. Dia terus-terusan ngejar aku. Aku nggak tahu dia dapat minuman palsu dari mana. Diam-diam taruh di tokoku. Terus telepon ke kantor industri dan perdagangan. Orang dari kantor industri dan perdagangan nutup tokoku dan denda aku. Kok bisa gitu? Dan Luo Jie. Minuman palsu itu juga dijual di barnya. Temenku minum di sana. Minum sampai lambungnya berdarah, sekarang masih di rumah sakit, dan aku udah selidiki. Minuman di tokonya. Sama persis kayak yang dia taruh di tokoku. Aku udah nasihatin dia, aku bilang Siang Dong. Kamu ngerjain aku udahlah. Tapi uang hasil tipu-tipu nggak boleh. Terus gimana? Dia bilang jangan ikut campur. Aku udah ngomong, hati jadi lega. Kalau nggak percaya kamu bisa lihat sendiri. Minuman itu enggak dia serahin ke kantor industri dan perdagangan. Enggak dia musnahin juga. Masih ada di tokonya.
Kopi latte 40 yuan. Xiao Chai. Kamu lebih muda dari Xiang Dong kan? Ya, Aku sebaya sama Xiang Dong. Kalau gitu aku panggil kamu Xiao Chai ya. enggak masalah diangkat juga enggak masalah. Kamu juga bisa panggil aku Luo Jing. Nanti kalau aku dan Xiang Dong nikah lagi, kamu bisa panggil aku kakak ipar. Enggak mau ya? Mau dong, Xiang Dong itu saudaraku. Siapapun yang dia nikahi aku harus memanggilnya kakak ipar. Kok terdengar ada maksud tersembunyi? Enggak ada maksud apa-apa kok. Bahkan kalau dia nikah sama cowok pun, aku akan panggil dia kakak ipar. Xiao Chai. Hari ini, aku belum mau hitung-hitung utang lama kita. Kita ada utang apa? Di depan Zhang Fenhong, kau fitnah aku, hina aku, rusak reputasiku. Utang itu aku simpan dulu. Hari ini aku tanya, sebenarnya kau ngapain sama Xiang Dong? Lebih baik kau jujur dan detail. Jelaskan semuanya padaku. Ternyata. Apa yang harus aku jelasin? Aku ada apa yang harus dijelasin? Kalian jualan minuman palsu sama Xiang Dong. Pasti bukan ide dari Xiang Dong kami. Pasti kau yang dorong dia di belakang ya kan? Dari mana kau dengar itu? Jangan tanya dari mana, jawab aja iya atau tidak. Xiao Chai, aku kasih tahu. Kalau ini benar-benar kau yang lakukan, kau harus cepat-cepat lapor diri. Kau jangan bawa Xiang Dong kami ikut terjerumus. Dari tadi kau masuk bawa baskom besar. Tanpa basa-basi. Langsung tuang ke aku. Kau harus kembalikan nama baikku. Nama baik apa? Jujur aja, ini kau yang lakukan ya? Bukan aku yang lakukan. Baiklah, kau Chai Hao Gui. Kau mau fitnah Xiang Dong kami sendirian. Ini juga bukan Xiang Dong yang lakukan. Bukan kau, bukan Xiang Dong, berarti aku dong? Pakai otak dikit dong, ini jelas-jelas Bai Xiyu yang lakukan. Chai Hao Gui. Kau benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Bukan kau. Kau mau tahu kebenarannya? Bilang. Bawa tasmu, kita pergi ke tempat yang lebih tenang. Ikut aku. Dari awal aku seharusnya tidak membiarkan kau masuk. Hei, seharusnya tidak membiarkan kau masuk. Kau bilang siapa yang bajingan? Bajingan. Kau bilang siapa yang tidak tahu malu? Aku kasih tahu, kalau kau berani sakiti Xiang Dong kami, aku tidak akan Ada memaafkanmu. apa? Ada apa? Bilang siapa? Kamu berani. Memfitnah. Kamu berani menjebak keluarga kami Xiang Dong, aku tidak akan memaafkanmu. Chai Hao Gui. Dikatakan payudara besar, otak kecil, kamu tidak punya payudara, juga tidak punya otak. Bajingan. Orang hina. Ibu Fenhong sudah pulang. Ibu, apakah bos besar sudah pulang? Xiang Dong, apa bos besar anakku? Belum pulang, silakan duduk. Sudah makan malam belum? Cuaca panas, tidak ingin makan, aku akan masak. Kamu belum makan, tidak bisa begitu. Mama sudah pulang. Sudah, bos besar sudah pulang. Apa bos besar, kenapa meniru Zhang Fenhong bicara? Bos besar, bos besar. Aduh, kenapa? Aku tidak mau. Fenhong, tenang. Lepaskan dulu, lepaskan, bicara baik-baik. Aku tidak mau jadi sekretaris wanita itu lagi. Aku mau jadi sekretarismu. Wanita itu benar-benar gila. Aku bilang aku tidak mau, dia bilang kamu harus bayar banyak uang. Fenhong jadi sekretaris siapapun sama saja. Bisa menghasilkan uang itu bagus. Aku juga sudah mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku pikir kalau aku bisa menghasilkan banyak uang, nanti aku bisa memberimu anak. Bos besar, bajuku rusak. Kenapa AC di kamarku tidak dingin? Kamu datang saja, lihat, ibu, aku yang lihat. Jangan aku yang pergi, kamu istirahatlah. Bos besar. Jangan berpikir macam-macam, istirahat. Aku masih ada yang mau bicara, lihat AC ini. Tutup pintu. Dia memang begitu. Bos besar. Apa bos besar? Kamu pecat dia. Kenapa lagi pecat, gampang sekali pecat. Tidak pantas. Fenhong otaknya memang agak aneh, tapi dia orangnya sangat baik hati.
Dia selalu merawatku dan aku sudah menandatangani kontrak dengannya. Bagaimana bisa langsung pecat? Apa sih kontrak-kontrak segala? Kan cuma masalah uang, kasih aja lebih banyak. Suruh dia pergi, kalau kamu tidak pecat dia, aku yang pecat kamu. Beneran dipecat nih? Pecat dia. Oke. Kalau kamu bersikeras begitu. Oke, sekarang juga aku pecat dia. Aku langsung bilang sama dia, kamu istirahat dulu. Aku yang ngobrol sama dia. Hari ini gampang banget. Fan Hong, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Udah, jangan nangis. Aku udah makan MA tadi, makan di luar. Gak usah nungguin aku, kalau lapar makan aja dulu. Oke, aku tahu aku bakal pulang cepat, udah ya MA. Udah cerai masih baik sama mamanya. Aku kan bilang kita bakal segera rujuk lagi. Pergi ke bar. Dia emang jual minuman palsu kan? Dia nyuruh orang nego sama aku. Kasih aku uang buat diam kalau enggak. Luo Ji, aku kan orang normal, aku juga punya emosi. Terus kamu mau gimana? Kamu rasa aku harus gimana? Xiao Yu, lihat deh, kalian berdua baik-baik aja. Ada rumah gak ada yang usir. Bisa sama bos besar lagi. Beneran mau pecat aku? Kali ini mamaku yang minta, kalau aku nggak setuju. Kan jadi anak durhaka ya kan, dan Fan Hong. Sekarang kamu kerja di bar, ada juga kerjaan dari Nyonya Liu. Kalau masih tinggal di rumahku ribet banget. Aku gak takut ribet. Aku yang takut. Fan Hong, kamu pikir mamaku tiap hari ngawasin aku? Kalau aku nggak nurut kan aku jadi anak durhaka. Udah putusin aja gini, besok mulai pindah dulu. Terus aku tinggal di mana? Tinggal di bar dulu. Bos besar, aku masih ada satu pertanyaan. Mamanya mau tinggal sampai kapan? Gak lama kok, sebentar lagi pergi. Kalau mamanya udah pergi, aku balik lagi ya. Barusan aku bilang semuanya pakai aku, gak ada aneh. Aku udah berubah. Semua yang aku bilang pakai aku, kita semua tahu. Kamu tahu, aku tahu, aku tahu, kamu tahu. Bos besar, aku tahu, aku udah berhasil berubah. Kita semua sudah berhasil bertransformasi, lihat. Xiao Yu, kamu senang? Kami semua sangat senang. Kalian bahagia? Kami sangat bahagia. Kalian sudah makan? Aku belum makan. Xiao Ji ya. Lagi pula ini hal yang besar. Kamu hanya mendengar dari satu sisi saja. Untuk Siang Dong mungkin tidak adil. Aku tidak akan hanya mendengar dari kamu saja. Tenang, aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Tapi, aku tidak bisa menebak bagaimana reaksi Pan Siang Dong. Tapi aku bisa menebak reaksi Cai Hao Gui. Reaksi apa? Dia pasti bilang semua ini adalah rencanaku. Tidak mungkin. Orang bernama Cai itu memang menjengkelkan, tapi dia tidak sejahat itu. Lihat saja. Aku bilang lihat-lihat Siang Dong, orang tua seumuran ini.
mengendarai mobil secepat ini. Emma itu mobil balap. Kamu pakai mobil apa ini? Usianya juga tidak terlalu tua, kelihatan tua tapi sebenarnya baru 20-an. MA. Aduh, kenapa baru pulang sekarang? Sudah makan belum? Sudah. Barusan ketemu teman di jalan, ngobrol sebentar. Emma, melon ini sangat manis. Bagus sekali, belinya sangat manis, aku mandi dulu. Dia mandi. Dia mandi, kamu masuk dan gosok punggungnya. Ayo, ayo. Kapan kamu masuk? Sudah lama masuk. Pas kamu mandi. Sudah larut, cepat pulang dan istirahat. Mertua. Mereka menutup pintu. Kenapa menutup pintu? Apa yang mereka lakukan? Bodoh, mereka itu suami istri. Mereka menutup pintu mau apa saja. Aduh. Luoji, kamu mau apa? Ibu masih di sini. Ibu di sini kenapa? Ibu di sini suami istri tidak bisa bicara normal. Kamu mau bicarakan? Ayo kita bicara di luar. Kamu nervous apa? Aku nggak panik. Aku cuma pengen kamu pulang dan istirahat lebih awal. Ah, Hehe, cuaca berubah ya. Hujan turun tiba-tiba. Luoji, cuaca kayak gini pasti bakal hujan. Kamu denger gak suara petirnya? Kemarin kamu bilang takut sama petir kan? Jangan pulang deh. kamu nggak merasa ibu kita lucu banget ya? Kenapa? Kamu tadi mikir yang nggak ya? Apa sih yang nggak ngaco aja? Main drama terus. Udah malam, kamu buruan pulang dan istirahat. Kamu denger gak kata ibu? Malam ini bakal ada hujan deras sama petir. Mama, aku juga takut petir. Kamu juga takut petir ya, nak? Gampang malam ini tidur sama aku. Udah gede masih takut gituan. Ya iyalah, aku takut. Kamu inget gak pas Valentine tahun ini ada hujan deras sama petir? Aku sampai langsung nyamperin kamu. Kamu inget gak waktu itu kamu bilang apa? Aku lupa. Kamu lupa, aku nggak lupa. Kamu bilang pengen aku nggak pernah gede. Pas ada hujan deras sama petir, langsung nyamperin kamu. Kamu juga bilang. Pas ada hujan deras sama petir, kamu nyamperin aku. Pas ada masalah besar, kamu nyamperin siapa? Pan siang dong. Kamu masih aja mikirin itu. Aku udah bilang kan waktu itu aku benar-benar kaget. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma mikirin kamu harus gimana. Masa aku mau kamu hancurin hidup kamu karena aku? Kamu nggak mikirin ya, meskipun hidup aku hancur aku rela. Sudah, jangan ngomong lagi. Aku beneran nggak mau bahas ini lagi. Bahas terus-terusan. Pulang deh. Bos mau makan malam nggak? Aku mau nanya sesuatu. Kamu mau ngomong apa cepetan? Siang dong. Luoji, aku kasih tahu. Kalau kamu masih mau bicara soal rujuk lagi, aku minta kamu jangan. Soal rujuk lagi aku sudah bilang aku akan tunggu kamu sebentar. Yang mau aku tanya hari ini adalah, apa kamu sudah melakukan hal yang melanggar hukum? Apa?
Aku tanya apa kamu sudah melakukan hal yang melanggar hukum. Aku Pan Siang Dong. Dari kecil sampai besar belum pernah melakukan hal yang merugikan orang. Kamu dengar dari mana gosip-gosip itu? Kamu tidak perlu tahu aku dengar dari mana. Kamu bilang saja padaku. Apa kamu sedang menjual minuman palsu? Siapa yang bilang padamu? Apa itu Bai Zhou? Kalau dia yang bilang gimana? Siang Dong, kamu jual minuman palsu itu salah kamu. Kamu melanggar hukum, kamu merugikan orang. Luo Jie, kenapa otakmu penuh dengan Bai Zhou, Bai Zhou, Bai Zhou? Dia bilang apa kamu percaya, apa kamu sudah dicuci otak? Siang Dong, jangan jual minuman palsu lagi. Buang semua minuman itu, hancurkan semuanya, oke? Luo Jie, kamu mau dengar kata Bai Zhou, ya dengar saja kata dia. Jangan sok ngatur aku. Aku Pan Siang Dong punya prinsip sendiri dalam hidup dan bekerja. Kamu masih bicara soal prinsip. Kamu jual minuman palsu, kamu merugikan orang, apalagi prinsipmu? Aku jual gimana, tidak jual gimana. Siang Dong, kamu kenapa? Aku ini untuk kebaikanmu, kamu harus bilang yang sebenarnya padaku. Bai Zhou bilang apa padamu? Dia bilang aku jual minuman palsu ya. kamu tidak perlu tahu dia bilang apa. Kamu bilang saja padaku apakah ini benar atau tidak. Apa sih? Soal kamu jual minuman palsu itu. Bu, kamu lapar tidak? Aku buatkan kamu makan malamnya. Aku rasa bos besar juga lapar, bos besar. Aduh. Kamu dorong aku, kenapa belum jawab pertanyaanku? Aku bilang Siang Dong kamu ini. Ini tidak jawab pertanyaan, bagaimana bisa tidak jawab? Jawab apa sih, tidak ada apa-apa. Kalian kenapa tidak tidur malam-malam ini, ngapain? Ngapain kok tidak ada apa-apa? Lihatlah. Bu, aku juga mau tidur. Jangan terburu-buru. Mama. Chang Fan Hong, kamu ikut aku keluar sebentar. Luo Jie, Iya, Mama. sudah kamu ikut aku tidur. Oh, Mama, kamu tidur dulu. Kamu disuruh keluar ya, keluar. Apa sih? Kamu takut aku makan kamu ya? Apa ayo? Kamu ada apa, cepat bilang. Fan Hong, aku mau bicara soal bos besar kamu. Bos besar. Bos besar sudah tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu mau bilang apa sama aku? Fan Hong Hang. Apa? Kamu ini. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Kamu bilang kamu cinta. Cinta bos besar kamu. Kamu bilang aku tidak mengerti cinta. Aku sama bos besar itu baru cinta. Aku bahkan bisa melahirkan anak buat bos besar. Masih mau melahirkan anak. Bos besar kamu mau ditangkap polisi, gimana mau melahirkan anak? Kenapa polisi mau tangkap bos besar aku? Aku cuma bilang kalau polisi tangkap bos besar kamu gimana? Kenapa? Fan Hong, aku bilang bos besar kamu. Ah, Jangan kabur. Chai Hao Gui. Botak sialan buka pintu. Tidak bisa bangun gagal. Buka pintu Chai Hao Gui, kamu ngapain Chai Hao Gui? Wah bos, kamu pagi-pagi begini. Lau Chai mana? Kemarin petir bar kita mati lampu tutup lebih awal. Aku duluan pergi tidak tahu. Buka pintu. Bos, aku ada sesuatu mau bilang. Bilang.
Pan Zhanshang, sesuai permintaan kamu. Aku sudah ajak teman dari kantor industri dan perdagangan. Bukan Pak, apakah Anda bermasalah dengan otak Anda? Apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana bawa kami ke gudang Anda untuk melihat? Bai Ziyu, kenapa Anda begitu membosankan? Kenapa Anda masih berpikir bahwa minuman palsu itu ada di bar saya? Apakah Anda pikir batch minuman palsu itu akan hilang di tempat Anda? Anda yakin ada yang bisa diperiksa di sini? Anda benar-benar yakin ini bersih? Bar saya, apakah saya tidak tahu? Anda tahu. Anda benar-benar membosankan. Sehari tidak cari masalah Anda tidak selesaikan. Kalian berdua sudah selesai belum di mana minuman palsunya? Pan kepala stasiun, mari kita pergi. Pergi. Di mana? Anda masih belum bangun, apa yang Anda lakukan? Tidak ada kosong. Ah, di sini. Semua kosong. Kosong, tidak ada. Hei, di mana minuman palsunya? Melaporkan kasus palsu harus bertanggung jawab secara hukum, tahu tidak? Tahu, pergi. Anda pikir Anda menang ya? Jika Luo Jie ada di pihak saya, siapa yang menang antara kita? Xiao Gao, ada apa? Barusan Bai Ziyu dan Anda saling memandang penuh perasaan. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda beritahu kami? Saya tidak ada yang tidak saya beritahu Anda, kan? Tidak ada. Lalu bagaimana kotak minuman palsu ini bisa ada di bar? Saya juga tidak tahu kenapa kotak minuman palsu itu ada di bar. Kotak minuman palsu saya dan minuman palsu sama-sama dikirim ke gudang di Jalan Lingkar 5. Bukankah saya menyuruh Anda untuk menghancurkannya? Ya, saya berpikir lagi, jika saya menghancurkannya. Apa yang akan saya gunakan untuk balas dendam? Serigala berwajah putih, ya. Saya dan Xiao Gao mengirimkannya bersama Xiao Gao. Ceritakan. Ayo ke sini. Katakan, ada apa, Kak Chai? Bukankah Anda bilang tidak akan memaksa dengan kekerasan? Ia memaksa dengan kekerasan, kenapa cepat katakan? Saya bilang. Bos, sejak bar kita buka sampai sekarang, saya selalu bekerja dengan rajin, saya tidak pernah mencuri uang dari toko kita. Jika saya tidak dalam keadaan sulit, saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Bicara langsung ke intinya. Intinya adalah, Bai Ziyu kasih aku uang. Dia bilang suruh aku selidiki soal minuman palsu kita. Menurutku, ini nggak ada hubungannya dengan bar kita. Aku setuju. Kemarin dia suruh aku bantu pindahkan minuman palsunya, aku nggak setuju. Lalu dia ancam aku.
Sudah begini aku harap kamu bisa bekerja sama denganku. Kalau nggak aku akan kasih tahu Pan Xiangdong. Kamu mata-mata. Jadi aku bantu. Pindahkan minumannya. Tapi kenapa di sini cuma ada kotaknya? Aku juga nggak tahu. Jangan-jangan. Sang Fenhong. Aku bilang ini jam berapa? Mau apa kamu? Bos besar usir aku keluar. Kenapa baru sekarang dia usir kamu? Apa? Maksudku kenapa dia usir kamu? Ya karena mantan istrinya Luo. Dia ke ibu mertua ngomongin aku. Jadi bos besar usir aku. Hujan aku lari. Sepatu sampai rusak. Aku mau minum. Mau minum kamu punya uang. Kamu kan punya banyak uang. Jangan nangis ini itu. Jangan nangis minuman ini. Sisa tamu siang tadi aku campur. Tapi tenang ini, minuman bagus jangan khawatir. Bos besar nggak mau aku lagi. Dia rukun lagi sama mantan istrinya Luo. Aku patah hati. Masa sih kalau mereka rukun aku pasti tahu. Lagian kamu masih muda sudah patah hati. Kamu ngerti apa itu cinta dan perasaan. Aku ngerti. Ngerti apa cinta itu? Bukan memiliki tapi memberi. Kamu tahu cinta. Harus rela berkorban. Aku nggak ngerti. Yaitu kamu gimana? Kasih jalan untuk dia. Biar dia lebih bahagia. Maksud kamu? Kamu kasih jalan untuk istrimu. Biar dia lari lebih cepat ya. Bukan ini ngomongin kamu kok malah ngomongin aku. Wakil bos. Sebelum aku datang, aku siapin 3 pertanyaan. Boleh tanya nggak? Apa aja tanya aja. Pertanyaan pertama. Eh, Kamu benci nggak sama istrimu? awalnya sih iya. Tapi lama-lama enggak. Oh, Kadang-kadang mikir. Yang penting dia bahagia. Dia senang itu udah cukup. oh. Pertanyaan kedua. Kamu kangen nggak sama anakmu? Kamu nggak ngerti kamu masih kecil. Anakku ikut aku. Nggak dapat pendidikan yang lebih baik. Lingkungan sosial juga nggak sebagus kalau ikut ibunya. Dia ikut aku nggak bakal sukses kamu ngerti nggak? Boleh tanya pertanyaan ketiga nggak? Nggak apa-apa bilang aja. Kamu kesepian nggak?
Aku juga kangen sama ibuku. Ceritanya gini. Pergi sana. Kamu mau apa sih? Nggak bisa, aku mau pipis, aku mau pipis. Aku kesepian. Aku juga kangen sama ibuku. Aku kangen sama istriku. Aku kangen sama anakku. Mabuk, mabuk, mabuk. Luojie. Itu aku. Bos besar kenapa beli banyak banget minuman palsu ya? Aku mana tahu ngapain juga. Yang penting kita berdua udah sukses. Aku juga merasa aku hebat, aku selamatkan bos besar. Semua juga berkat aku. Ah, kalau nggak ada aku kamu bisa sukses nggak? Ini kalau bukan mantan istrimu. Kita pasti sudah terjebak. Sulit untuk lolos. Batch minuman palsu itu meniru Cateo Paris ya? Ya, Lalu bagaimana dengan Lafite ini? yang asli dan palsu semuanya tumpah. Bodoh wanita tolol. Ah, Aku sudah selesai memindahkan. Kok masih banyak yang belum dituang? Betul, aku sudah lelah, cepatlah. Zhang Fenhong, kamu ngapain? Sini minuman palsu juga kamu minum. Minuman palsu ini enak, coba rasain. Apapun berani kamu minum, hati-hati mati. Minggir, jangan halangi cahayaku. Center, berikan padaku.